Oke, ini yang terlibat merupakan petinggi bintang 2, Pak, pukulan terbesar bagi Polri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seorang Kapolda ini bisa terlibat kasus ini? Anda melihatnya seperti apa, Pak Adrianus? Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum terjadi saat seseorang melanggar apa yang seharusnya tidak diperbolehkan hukum. Beberapa tindakan yang tergolong pelanggaran hukum, misalnya pencurian, pembunuhan, dan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata KUH Perdata, yakni tentang perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Intinya, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut. Pelanggaran hukum seringkali dikaitkan dengan faktor kemiskinan. Ekonomi disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran hukum. Namun, analisis yang dimuat dalam laman Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membantah kemiskinan sebagai faktor utama pelanggaran hukum. Menurut analisis, pelaku pelanggaran hukum tidak hanya datang dari masyarakat miskin. Masyarakat kaya bisa juga melakukan pelanggaran hukum. Marak terjadi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disebabkan karena pelanggaran hukum dikenakan sanksi bagi orang yang melanggar hukum. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana yang bersifat memaksa. Dalam KUHP, di buku ketiga dijabarkan mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, pasal 489 sampai 502. Pelanggaran ketertiban umum, pasal 503 sampai 520. Pelanggaran terhadap penguasa umum, pasal 521 sampai 528. Yang keempat, pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan, pasal 529 sampai 530. Yang kelima, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, pasal 531. Yang keenam, pelanggaran kesusilaan, pasal 532 sampai 547. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum sangat diperlukan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum. Ada berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia, yaitu 1. Perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang pendidikan dengan menanamkan sikap patuh terhadap hukum.
Kedua, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih. Yang ketiga, memupuk budaya hukum. Nah, sekarang berikan 3 pendapatmu tentang dinamika pelanggaran hukum di Indonesia berdasarkan dari 3 video berikut ini. Dari segi tampilan beliau, minimal dari apa yang terlihat di publik, itu tidak terlihat bahwa beliau itu seorang yang boleh dikatakan sebagai terlibat dalam narkoba. Memang benar bahwa Pak Teddy dikenal sebagai perwira Polri yang kaya, yang tajir begitu ya. Namun orang melihat bahwa itu semua diakibatkan oleh bisnis-bisnis yang misalnya tambang gitu ya. Tapi bahwa kemudian yang bersangkutan juga terlibat dalam rangka bisnis narkotika, itu tentu saja sesuatu hal yang membingungkan. Mengapa seorang penegak hukum kok mau bermain-main dengan aktivitas yang melanggar hukum yang membuat dirinya kemudian bisa terseret setiap saat dalam rangka ketika ketahuan, begitu. Oke, ini yang terlibat merupakan petinggi bintang 2, Pak, pukulan terbesar bagi Polri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seorang Kapolda ini bisa terlibat kasus ini? Anda melihatnya seperti apa, Pak Adrianus? Ya, itu hanya bisa dijelaskan bahwa kalau begitu, yang namanya penyimpangan juga tidak hanya ada pada lapisan bawah dan menengah Polri, tapi juga atas. Kita kan selama ini sering berasumsi bahwa lapisan atas itu paling-paling masalahnya adalah pada soal hedonisme, soal orientasi materi yang kuat sekali kelihatan pada mereka-mereka yang berada pada pangkat-pangkat bintang itu gitu. Tapi ternyata juga kemudian ditemui penyimpangan seperti ini, yakni konteks narkotika. Jangan-jangan, nah ini lalu kemudian tak bisa disalahkan masyarakat yang lalu berpikir bahwa jangan-jangan kemudian lalu soal-soal yang terkait dengan judi juga kemudian ada di antara mereka, lalu kemudian juga penggunaan narkotika yang lain juga kemudian dikonsumsi oleh pejabat-pejabat Polri yang lain, atau bahkan mungkin yang kegiatan menyimpang yang juga mungkin nggak terbayangkan mungkin dilakukan oleh mereka. Nah, kalau itu yang terjadi kan kita harus seperti apa terhadap petinggi Polri ini. Aksi bullying atau perundungan yang dilakukan oleh beberapa remaja putri di bawah umur ini diduga dilakukan di Jalan Pemintalan, Cilacap, Jawa Tengah. Video ini viral dan membuat orang tua korban merasa resah dan marah atas tindakan para pelaku. Karenanya orang tua korban menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum Polres Cilacap guna proses lebih lanjut. Kasus ini kini tengah ditangani secara intensif dan telah melibatkan sejumlah pihak, termasuk pihak sekolah. Hasil pemeriksaan kami, kejadian di tanggal 29. Kejadian pas pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jadi hasil penyelidikan kami, pemeriksaan klarifikasi terhadap semua pihak yang ada di dalam video tersebut, korbannya 2 orang. Ya, itu tadi napi umum, Pak Yasona. Tempat tidur, dipan, sampingnya hanya ada bolongan untuk toilet. Jauh sekali dengan di atasnya sel yang jadi, ada jet showernya. Memang Pak. ini tadi orang-orang yang mereka itu kan mungkin ingin memperbaiki karena alasan kesehatan. Soal WC misalnya, orang-orang yang sudah uzur itu, saya mentolerir kalau hanya misalnya jongkok. WC apa namanya? WC duduk itu ya untuk orang-orang yang uzur, orang yang ini dari segi sanitasi ya memang memenuhi syarat. Tapi kan negara tidak mempunyai kemampuan yang cukup kalau kita membuat standar seperti itu. Karenanya yang akan lagi-lagi mendapatkan kemewahan atau kenyamanan orang-orang yang punya uang, Pak. Ya. Napi-napi yang punya uang. Itulah persoalan kita. Itu persoalan kita. Kita harus break. Nanti kita lanjutkan, Pak Yasona. Maka masih sempat. Setelah pariwara kita lanjutkan. Tetap di Mata Mentah.